Aku, Umar Said Cokro Aminuddin, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Yogyakarta merupakan kawasan yang masih memegang teguh tradisi di tengah gempuran arus modernitas. Salah satunya tercermin dalam kerajinan kain lurik, tenun khas Jogja yang sudah melegenda. Dalam sejarah perkembangannya, pembuatan lurik mengalami beragam perubahan. Dahulu, semua kain dibuat secara tradisional, dengan menenun helai demi helai benang hingga menjadi selembar kain. Meski begitu, pembuatan lurik tradisional tak sepenuhnya punah. Di kawasan Krapyak Wetan nomor 133, tak jauh dari daerah kota, ada sebuah rumah produksi bernama Kurnia Lurik. Kalau sejarah dari tenun lurik Kurnia itu dari tahun 1962, itu didirikan oleh eyang saya, almarhum Haji Dibyo Sumarto. Jadi ceritanya dari tahun 1962 itu, sebelum tahun 1962, Simbah itu bekerja sebagai penenun di salah satu produsen lurik lain lah di sebelum Kurnia ya, di sekitar daerah sini juga. Nah kemudian 1962 itu Simbah memutuskan untuk keluar, terus kemudian bikin sendiri, yaitu dinamakan Kurnia Lurik. Kalau untuk motif yang ada filosofinya itu kebanyakan motif yang dibikin dari keraton, seperti motif telupat yang biasa dipakai oleh abdi dalem. Kemudian ada beberapa motif yang itu dipakai prajurit keraton seperti Jogokarian, terus Patang Puluhan, Wirobrajan, dan lain-lain. Nah itu ada beberapa filosofi yang memang itu motif itu dibuat dari keraton, dari zaman dulu, seperti itu. Motif yang ada di Kurnia Lurik dibagi menjadi 2, motif klasik dan motif kontemporer yang akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Motif paling susah yang pernah dibuat bernama motif drap. Ini sebenarnya motifnya yang paling sulit di proses pembuatan motifnya. Jadi kita lihat satu kain ini ada beberapa motif, ada polos dan ada motifnya ini. Jadi proses pembuatan pertamanya itu kita pasang dulu semua benang yang polos. Nah, setelah itu kita putar, kira-kira dapat berapa meter, kemudian kita lepas semua benang yang tadi, terus untuk kita pasang motif yang selanjutnya. Kemudian itu kita putar lagi, harus sama sesuai dengan ini panjangnya. Kemudian setelah itu kita lepas lagi, kita pasang
kembali motif yang polos. Nah, begitu sampai benang itu jadi, kain itu jadi sampai habis gitu. Nah, jadi kita proses pembuatan yang sulit itu di proses pembuatan motifnya. Sama buat menghitung panjang motifnya berapa senti, benang yang dibutuhkan berapa, itu yang agak sulit di situ. Proses pembuatan itu dari pertama itu adalah benang mentah kita yang diwarna. Kemudian proses pertama itu pewarnaan sekitar 1 hari. Setelah diwarna ada penjemuran. Nah, di proses penjemuran itu tidak boleh terlalu lama terkena sinar matahari, kemudian dikeringkan selama 1 hari. Setelah itu baru masuk proses selanjutnya, itu pemintalan. Nah, pemintalan itu nanti ada 2, ada cloth dan ada palette. Nah, nanti yang buat cloth itu nanti yang buat proses selanjutnya, yaitu pembuatan motif. Nah, yang pembuatan motif itu kemudian untuk pembuatan motif itu disusun berdasarkan motif yang ingin dibuat. Setelah itu baru masuk proses terakhir, yaitu tenun. Dari benang mentah menjadi kain itu sekitar 1 bulan. Khusus penenun itu memang kita ada trialnya, dan itu tidak sebentar, biasanya paling cepat itu sekitar 2 bulan. Perusahaan yang didirikan oleh almarhum Haji Dibyo Sumarto dari awal hingga sekarang tetap mempertahankan pembuatan lurik secara tradisional dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Semua proses pembuatan lurik di Kurnia dikerjakan secara manual oleh tangan-tangan yang sudah berpengalaman. Terdapat 30 alat tenun yang ada di Kurnia Lurik. Biasanya kalau alat tenunnya yang rusak, kita cari tukang kayu sekarang yang bikin sudah susah sekali. Jadi karena kita punya banyak spare part di belakang, jadi sistemnya kita kanibal. Misalkan ada salah satu alat yang rusak, nanti yang spare part apa yang rusak nanti kita ambilkan di alat yang tidak terpakai. Saya kerja di sini udah 10 tahun. Kalau wilayah punya ibu itu kan semuanya punya sendiri-sendiri. Terus jadi kayak punya mandiri-mandiri itu loh.
Terus nanti ada penadahnya, istilahnya kayak kelompok tuh, tapi di rumahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang repot punya anak kecil kan bisa nyambi gitu loh. Terus nanti ada penadae di Pedan dulunya. Terus aku bisa belajar dari ibu itu. Terus aku punya suami di sini, aku bisa kerja di sini sampai saat ini masih di sini. Itu lurik itu memang sulit, rumit, tapi kalau udah terbiasa ya mudah. Alhamdulillah, tapi aku kerja kayak gini seneng rasanya, soalnya saya menyukupi keluargaku, bisa istilahnya kecil-kecilan bisa nyekolah anak sampai dewasa. Ya harapan saya itu anak-anak muda itu bisa memahami kalau generasi yang dulu itu kan ya capek susah payah itu menciptakan tenun lurik. Semoga yang anak muda itu bisa meneruskan, bisa melestarikan. Itu kan budaya Indonesia. Itu perhitungan sama seni Indonesia lurik itu loh. Kalau kita di sini harganya ada dua, jadi lebar 70 dan lebar 110 itu yang membedakan. Kalau lebar 70 itu sekitar 37.000 per meter, yang lebar 110 itu 55.000 per meternya. Kalau penjualan per bulan sekitar 3.000 sampai 3.500 meter per bulan. Kalau konsumen imbang sih, ada yang luar kota, dari dalam kota. Kebanyakan kalau dari dalam kota itu seperti instansi pemerintah atau sekolah-sekolah yang mereka mencari seragam biasanya. Ada beberapa pelanggan yang emang dari zamannya Simbah dulu sampai sekarang masih terus pesan di sini. Kalau pemasaran kita ada offline itu ada di sini. Dari dulu emang ada di sini di Kerapia Wetan ini, terus ada satu lagi di Pasar Beringharjo. Kemudian kita sekarang coba main online juga, Facebook, Instagram, website kita juga main. Kalau tergantung sesi, kalau di sini tergantung sesi. Kalau misalkan sesi liburan itu lebih banyak offline-nya, karena mereka kesini selain buat belanja, ada juga yang buat wisata ya, bisa lihat produksi di belakang, bisa lihat proses dari awal sampai akhirnya gimana tenun lurik itu bisa jadi. Kalau pemasaran paling jauh karena online kita bisa kirim kemana aja. Terus kalau impor kita belum sih, karena kan kita memenuhi kuota pengirimannya susah, karena kita ngejar produksinya. Paling kalau luar negeri itu lebih ke oleh-oleh biasanya. Kalau kita kirim ke luar negeri itu paling jauh yang kita kirim Malaysia sama Singapura. Selebihnya dari itu mereka datang ke sini sendiri bawa pulang. Kalau melestarikan tenun ATBM, mungkin sekarang masyarakat trennya udah mulai balik ke nature ya. Jadi mereka udah mulai banyak cari yang tradisional kayak batik carinya yang tulis, tenun lurik carinya yang tenun manual gitu. Kita terus edukasi sih supaya masyarakat tuh tahu kalau lurik itu bukan cuma ada yang dari mesin, cuman ada juga yang dari tradisional gitu, yang cara buatnya nggak gampang seperti itu. Kalau kalau sukanya sih ya bisa ikut melestarikan budaya ya, sejarah gitu. Ada prosesnya, ada proses belajarnya. Kalau dukanya ya kita susah sih kalau cari orang yang mau ikut menenun, mau ikut bekerja, mau ikut melestarikan. Itu dukanya di situ, karena kita susah mencari orang yang mau belajar gitu.
Harapannya supaya kain lurik lebih dikenal lagi di masyarakat luas, biar masyarakat luas tahu kalau Jawa Tengah khususnya itu terkenalnya nggak cuma batik, ada juga kain tenun tradisional lurik yang cara buatnya itu nggak gampang dan ada beberapa filosofi di balik beberapa motifnya. Suatu kebanggaan untuk Indonesia, lurik kini sudah mulai dilirik oleh para desainer kondang untuk dijadikan bahan garapan mereka. Banyak para pesohor dalam dan luar negeri yang berminat untuk lebih mendalami tentang kain lurik. Meskipun demikian, peran pemerintah sangat penting dalam upaya pelestarian ini. Namun, kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, tentunya juga harus ikut melestarikan kain lurik dan menjaga warisan budaya kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi?